Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh. Tuh pintunya. Silakan duduk. Oh iya. Dengan siapa? Muhammad Malian Hikam. Muhammad Malian Hikam ya. Iya. Malian Hikam kalau nggak salah ini ya kelas 2 ya. Iya. Ya, kelas 2. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu. Saya ada beberapa masalah. Jadi nak Malian ke sini ke Bapak mau cerita gitu ya. Iya. Ya. Jadi gini nak Malian. Sebelumnya Bapak sini sebagai guru BK cuma ingin menjelaskan sedikit tentang BK sendiri itu apa. Nah, jadi sudah benar nak Malian itu datang ke Bapak tujuannya mau cerita. Nah, kenapa? Karena Bapak di sini sebagai guru BK ya otomatis mungkin yang Bapak tanya dulu sudah. Yang nak Malian tahu guru BK itu apa sih? Guru BK Apa? Tidak tahu ya? belum. Belum tahu. Jadi Bapak jelaskan dulu ya. Nah, Hikam, yang dimaksud dengan BK di sini yaitu ada 2 kata. Dimana yang pertama itu adalah bimbingan, yang kedua itu adalah konseling. Nah, tapi kita jangan bahas dulu. Intinya kalau di dalam bimbingan itu banyak yang Bapak harus jelaskan, tapi nak Malian cukup tahu inilah pengertiannya dulu. Jadi yang dimaksud dengan bimbingan sendiri itu adalah proses atau layanan pemberian bantuan kepada seseorang. Untuk apa, Pak? Untuk seorang konseli atau siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau di di konseling, nah itu perbedaannya ini. Kalau tadi di bimbingan itu Bapak memberikan edukasi atau wawasan ataupun pemahaman kepada siswa. Untuk apa? Untuk siswa itu sekiranya nanti punya pandangan nih, oh ini salah, ini benar, jadi saya harus ikut yang benar. Nah, itu kalau di bimbingan. Tapi kalau di konseling itu bagaimana cara Bapak sebagai guru ya konselor itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, jadi itu ya namanya perbedaannya. Kalau bimbingan itu kita atau Bapak memberikan edukasi atau pengetahuan. Jadi ini ini salah, ini benar. Nah, maka saya harus ikut yang benar. Itu dari bimbingan. Tapi kalau konseling kita menyelesaikan masalah. Itu ya. Nah, terus di konseling nak Malian, karena kebetulan nak Malian itu datang sendiri. Nah, di konseling, di bimbingan dan konseling itu ada yang namanya konseling kelompok. Nah, kenapa Pak kok konseling kelompok bukan bimbingan? Karena gini, nak Malian itu datang ke sini kan tidak Bapak suruh gitu loh. Bapak tidak nyuruh nak Malian masuk ke ruangan BK, ternyata tidak kan. Nah, tapi Bapak tadi masih ngisi jurnal, ternyata ada tamu, ada anak Malian. Oh ya sudah, Bapak berhenti dulu, Bapak pengen tahu nih gitu loh, maksudnya anak Malian datang ke sini itu apa. Nah, tapi sebelum ke sana ya Bapak jelaskan dulu yang dimaksud dengan konseling individu itu apa. Nah, seperti yang Bapak sudah singgung tadi, tentang konseling. Jadi konseling individu sendiri itu artinya adalah
layanan atau proses pemberian bantuan yang Bapak lakukan kepada Nak Marlian itu secara ketemu, bisa ketemu, kita bisa lewat HP. Nah, itu ya, kita bisa ketemu atau langsung lewat HP juga bisa. Nah, itu yang dilakukan oleh dua orang. Yang satu itu perannya sebagai konselor atau sebagai guru seperti Bapak. Nah, yang satu itu adalah klien atau siswa. Jadi Nak Marlian yang punya masalah, Nak Marlian tidak tahu mau nyelesainnya. Nah, Nak Marlian datang ke Bapak, sampean cerita ke Bapak. Nah, itu ya. Jadi kalau konseling kelompok kira-kira seperti itu pengertiannya. Nah, karena Nak Marlian datang ke sini, makanya Bapak kasih konseling individu sekarang. Jadi kalau kecuali Bapak itu nyuruh Nak Marlian, ayo sekarang ke ruang BK, Bapak ada mau ngasih edukasi ke Nak Marlian. Nah, itu baru namanya bimbingan. Itu ya Nak Marlian. Nah, terus oh ya, sebentar dulu, Bapak mau tanya, kira-kira sudah ngerti enggak Sudah. tentang BK sendiri? Ya, Sudah. BK sendiri, terus konseling individu itu apa? Sudah ngerti? Sudah. Nah, ya alhamdulillah kalau sudah ngerti. Terus di dalam konseling ada beberapa yang ini ya yang perlu Bapak jelaskan dulu ke Nak Marlian. Jadi nanti Mas Marlian kalau dalam cerita tidak usah malu-malu, tidak usah malu-malu, terbuka saja ke Bapak. Kira-kira masalahnya apa saja sih itu ya. Terus yang kedua, ini Nak Marlian. Jadi Nak Marlian tidak usah khawatir. Nak Marlian itu cerita takut nanti dalam cerita tuh nanggung ceritanya, tidak sampai selesai. Keluarkan semua, gitu lah. Ya. Ceritakan semua. Kenapa? Karena Nak Marlian tidak usah khawatir. Nah, seperti Bapak itu pasti nanti tidak akan cerita ke semua guru, ke anak-anak, tidak mungkin. Permasalahan yang dihadapi Nak Marlian itu Bapak tidak akan moro-moro apa ya, tiba-tiba itu keluar dari ruangan ini Bapak langsung cerita, Marlian itu tadi gini. Nah, jadi itu ya. Terus apa ya, ya yang intinya apa ya, Bapak pengen denger itu dari Nak Marlian semuanya gitu loh. Ya. Apa sih yang membuat Nak Marlian itu sampai datang ke sini, datang buat temui Bapak gitu ya. Mungkin coba diceritakan dulu sudah, gimana, ada masalah apa sebenarnya? Saya itu sering dibully, Pak. Jadi karena saya sering dibully, saya memilih untuk interview. Gitu ya. Ya. Berarti Nak Marlian itu senang sendiri. Iya. Sebentar Bapak, ini ya Bapak pengen tahu dulu kira-kira di keluarga dulu sudah, di keluarganya ketika Nak Marlian itu kecil dulu, kira-kira Nak Marlian itu punya banyak teman enggak? Gitu loh. Punya. Ketika kecil banyak berarti ya, banyak. Terus ketika SD sama banyak ya. Ketika di SMP sampean dibully ya, akhirnya tapi banyak temennya. Banyak cuma Nak Marlian ini senang sendiri gitu ya. Jadi begini Nak Marlian, karena Nak Marlian itu tadi ngomongnya tentang bullying, ya Bapak pengen tahu dulu kira-kira yang Nak Marlian tahu tentang bullying itu apa sih? Mungkin coba dijelaskan dulu, bullying itu apa yang Nak Marlian tahu.
Masih belum tahu. Iya. Oh, jadi kalau ini namanya, kalau kita apa ya namanya itu ngasih tahu tentang bullying, sebenarnya bullying itu ada dua macam di dalam bullying. Ada yang namanya itu bullying verbal, ada yang non verbal. Nah, yang verbal itu seperti apa, Pak? Nah, kalau yang verbal itu biasanya menggunakan kata-kata, entah itu kata-kata kasar, membentak, marah, ataupun yang lain-lain. Nah, itu namanya bullying secara verbal. Nah, terus yang non verbal seperti apa, Pak? Nah, yang non verbal ini bukan dari kata-kata. Ya kadang kan banyak nih teman-teman nak malian mungkin kalau apa ya, kalau sedang guyon, kadang kan sering tuh mukul, terus apa ya, selain mukul itu menendang kan ada. Nah, itu namanya bullying yang non-verbal. Nah, itu macam-macamnya. Tapi kalau bullying sendiri itu apa, Pak? Nah, bullying sendiri itu artinya gini namanya. Yang dimaksud dengan bullying itu artinya sesuatu yang dilakukan oleh teman nak malian, tapi sebenarnya nak malian itu tidak mau gitu loh. Contoh yang tadi, kalau nak malian jalan lewat kelas, ternyata temannya moro-moro ngejek nak malian tuh, tapi kan ngerasa sakit hati pasti loh. Iya. Nah, itu jadi banyak namanya yang perlu Bapak sampaikan terkait bullying sendiri. Nah, tapi sebelum Bapak jelaskan itu, coba yang kasih alasan yang jelas atau yang kuat, kenapa sih kok namanya ini sampai datang ke Bapak gitu loh. Kira-kira Bapak itu kayaknya bisa deh bantu saya. Apa mungkin pikirannya ke sana. Terus kenapa gitu loh, kenapa harus ke Bapak? Karena kan orang cuma bullying gitu loh. Ya mungkin bagi Bapak juga sebenarnya berat gitu loh. Masalah ini berat. Tapi kan Bapak juga guru BK gitu loh. Iya. Tidak mungkin moro-moro manggil anak-anak sini Bapak tembelin, kan tidak mungkin. Jadi Bapak juga harus tahu dulu sampean itu kira-kira dibulinya itu di mana, kapan kejadiannya, ketika apa. Nah, itu coba Nak Marjan jelaskan dulu. Nah, namanya coba dijelaskan pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Saya dibulinya itu, Pak, karena kekurangan saya. Kekurangan secara fisik. Terus? Jadi saya dibully. Jadi saya takut bergaul dengan mereka karena takut membuat mereka terganggu, Pak. Iya. Jadi saya memilih untuk intervensi. Terus kira-kira kejadiannya itu kapan sih? Waktu sekolah. Oh, ke sekolah ya? Iya. Oh, berarti hampir setiap hari kalau ngomongnya sekolah? Hampir. Oh, hampir setiap hari. Ya, jadi Bapak tidak tahu juga sebenarnya yang diejek sama teman-temanmu itu apa sih? Katanya kan anggota tubuh. Lah, Bapak lihat itu kan Nak Marian kayaknya ya tidak apa-apa gitu loh. Orangnya sehat, tidak sakit-sakitan. Iya kan? Iya. Nah, coba sekarang Nak Marian yang apa sih yang sering diejek biasanya dari teman-temannya? Karena gigi saya itu pasangan, Pak. Ugi pasangan berarti? Iya. Terus ada lagi? Kaki saya agak Pak. Dulu kan saya pernah tabrakan. Terus gigi saya patah. Kaki saya juga patah, Pak. Jadi agak bengkok itu, Pak. Oh.
Berarti pernah patah ya kakinya? Iya ya, berarti itu yang sering diejek sama teman-temannya. Iya. Ada lagi? Sudah. Itu ya. Oh, berarti teman-teman Nak Malian itu kalau tapi itu kira-kira menurut Nak Malian gurau atau memang benar-benar ngebully gitu? Benar-benar ngebully ya. Jadi begini Nak Malian. Apa ya? Bapak sebenarnya tahu gitu ya. Bapak sebenarnya tahu kalau yang Bapak Nak Malian itu sampaikan itu tahu tentang bullying Pak, saya dibully. Nah, cuma karena yang Bapak tahu itu ya yang tahu itu cuma sekali dua kali Bapak yang tahu. Itu pun Bapak kadang kalau lewat anaknya Bapak tegur, wes jangan gitu. Tidak boleh sesama teman. Bapak sering menyampaikan itu ke anak-anak. Bahkan ada beberapa kali itu Bapak juga sering ketemu anak-anak, bukan hanya Nak Malian sebenarnya, semuanya hampir dibully gitu loh. Nah, ini yang jadi yang jadi pertanyaan saya ke Nak Malian, kira-kira bullying tersebut itu mengganggu proses belajarnya atau enggak? Agak mengganggu. Agak mengganggu ya. Kira-kira mengganggunya itu di sebelah mana? Di bagian apa? Sulit memahami pelajaran. Kenapa alasannya? Karena teringat waktu dibully itu. Oh iya. Berarti di kelas itu kadang kalau Nak Malian itu meskipun belajar lihat papan kadang ingat ya? Kadang ingat. Iya. Jadi begini Nak Malian, Bapak mungkin cuma bisa kasih saran terus, dan mungkin ini kegiatan kita tidak akan selesai sekali dua kali ini, harus berkelanjutan. Kenapa kok Bapak minta itu? Kalau bisa ya Nak Malian minggu depan kesini lagi, 2 minggu lagi kesini, 3 minggu lagi kesini. Kenapa? Karena Bapak pengen tahu kira-kira masih tetap enggak, tetap atau enggak Nak Malian ini, apakah masih tetap kepikiran kalau dibully ini tetap. Nah, itu Bapak cuma bisa ngasih saran, semuanya itu kembali ke Nak Malian nanti. Kira-kira Nak Malian itu terima atau enggak saran Bapak. Jadi terserah Nak Malian. Nak Malian bisa tolak, bisa enggak. Nah, tapi Nak Malian karena yang Bapak tahu itu di beberapa kelas yang ada di sekolah itu memang ada beberapa anak itu yang Bapak lihat itu ya memang senangnya bully temannya itu tahu. Bahkan Bapak itu sering ngasih tahu ke mereka, sering banget. Bahkan kalau Bapak itu kadang sudah agak marah, mungkin Bapak keluar dari kelas, Bapak ada jadi ngisi pelajaran saking marahnya ke mereka. Nah, tapi ini yang perlu saya Bapak luruskan itu permasalahannya Nak Malian. Karena Nak Malian tadi Bapak tanya masalahnya apa? Bullying. Tapi ketika saya tanya apa itu bullying, nah Nak Malian tidak tahu. Terus yang kedua, Nak Malian juga ngomong, oh ini punya pengaruh Pak ke pelajaran saya sering ingat tuh. Terus yang ketiga, Nak Malian itu tadi ngomong introvert gitu loh. Nah, introvert itu kalau yang Bapak tahu itu tidak bisa berteman Nak Malian. Tapi kan sejauh ini yang Bapak lihat Nak Malian sendiri itu kan masih bisa gitu loh. Bahkan
salaman sama temennya itu masih bisa. Nah, yang bapak tahu introvert itu tidak bisa sebenarnya. Jadi mungkin dari bapak, kalau Nak Malian itu menyampaikan, oh saya itu introvert pak, menurut bapak itu tidak salah, cuma mungkin kurang benar saja, kurang tepat saja. Karena sebenarnya Nak Malian ini bukan orang yang introvert, itu yang bapak tahu. Terus apa tadi yang kedua, ini selain introvert terus mengakibatkan pelajarannya Iya. pelajarannya terganggu karena Nak Malian itu sering kepikiran. Nah, ini alasan bapak kenapa ngajak Nak Malian itu ketemu dengan bapak bukan sekali dua kali. Karena ini Nak Malian sudah ngomong, oh ini sering pak saya pikirkan. Nah, ini berarti sudah Nak Malian itu sering berpikir gitu, sering menghalu kadang ya. Iya. Nah, terus ya mungkin masuklah yang pertama. Jadi kalau dari bapak sendiri, Nak Malian itu introvert sepertinya kurang cocok, karena Nak Malian itu masih bisa berteman, itu ya. Iya. Nah, mungkin gini Nak Malian, kita coba cari kira-kira kalau orang yang dibully ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, terus orang yang membuli itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, dampaknya atau apa sih yang dihasilkan oleh bully tersebut, kira-kira yang Bapak pengen tahu dari Nak Malian. Coba jelaskan dulu ciri-ciri orang yang kena bully itu seperti apa sih. Sering sakit hati. Sering sakit hati, terus apalagi? Sering kepikiran. Oh, sering kepikiran ya. Terus sudah itu yang orang yang sering ini ya, sering dibully. Iya. Aduh, Bapak sampai ngantuk ini. Oke, kalau yang kedua, orang yang ngebully biasanya seperti apa ciri-cirinya? Cirinya yang ngebully suka ngejek itu pak. Suka ngejek ya, Suka nyindir. terus sudah tuh. Terus yang terakhir, kira-kira Bapak ingin tahu, kalau kita sering dibully itu nanti gimana sih hasilnya, dampaknya itu seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan, katanya berpengaruh pak sama pikirannya, akhirnya apa, nilainya jelek. Iya. Nah, terus apa lagi? Sering menyendiri. iya. Tadi kan ngomongnya introvert ya. Iya. Jadi pas kalau bapak apa ya, sering menyendiri itu maksudnya. Jadi beda dengan introvert, dengan orang yang suka sendiri itu beda. Iya. Iya. Nak Malian. Jadi kalau Nak Malian ngomong Nak Malian itu saya introvert pak. Nah, bapak kurang begitu yakin. Tuh ya, Nak Malian. Terus jadi begini, mungkin solusi dari bapak coba direnungkan dulu. Maksudnya direnungkan itu kira-kira yang mereka bully itu benar atau enggak. Iya. Nah, kenapa kok bapak katakan benar atau enggak? Karena bapak ngantuk ini, Nak Malian. Semalam itu bapak pulang dari ronda sebenarnya, tapi masih ke sekolah. Ya, begini Nak Malian, apa ya, kita lihat dulu kira-kira orang yang ngebully kita itu seperti apa, tuh ya. Terus yang kedua, benar enggak yang mereka katakan, itulah tuh. Terus yang ketiga, kita
itu nggak boleh langsung emosi, nggak boleh namanya. Nanti pas namanya diajak teman-temannya ini sembarang sudah ya. Nah itu ternyata namanya emosi gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya ya kalian bertengkar gitu loh. Nah itu sebenarnya juga tidak boleh gitu loh. Makanya kalau saran dari Bapak, kalau sudah ada yang membuli Nak Marlian, coba Nak Marlian itu sampaikan ke mereka. Tujuan mereka itu membuli Nak Marlian itu apa? Coba tanyakan. Iya. Apakah memang benar seperti yang dikatakan Nak Marlian tadi? Mana Pak? Karena memang saya itu fisiknya kurang, memang ini, memang itu. Jadi kalau ada yang membuli lagi, coba tanyakan. Maksudnya dia ngejek anak Marlian apa? Nak Marlian itu gimana? Apa? Kenapa gitu loh. Terus yang kedua dari Bapak, ini Bapak pesen benar-benar ke Nak Marlian. Kalaupun Nak Marlian itu dibully, sudah, tidak usah dihiraukan. Cukup biarkan sudah. Meskipun dia ngomong ini itu, nah kenapa? Karena satu namanya, kalau sampean atau Nak Marlian ini apa ya, kayak tadi ngomongnya, kebawa pikiran Pak. Iya, karena ketika sudah dibully, sampean masukkan di dalam hati. Ternyata benar ya yang diomongin, ternyata benar. Nah itu sebenarnya tidak boleh gitu. Jadi kalau ada yang membuli namanya, sudah wis apa kata mereka Ya. gitu loh. Jadi itu ya mungkin dari Bapak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu Marlian? Sudah ya? Ya. Oke. Kalau memang sudah, ini namanya Bapak mau tanya ke Nak Marlian, kira-kira minggu depan bisa ketemu lagi enggak sama Bapak? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kalau memang bisa, minggu depan Nak Marlian Bapak tunggu di sini, di ruangan Bapak. Sembari Bapak itu nanti pengen lihat gitu loh. Juga kenapa kok Bapak ngajaknya itu seminggu? Bapak juga pengen tahu kira-kira siapa sih yang sering membuli siapa. Nah nanti itu Bapak panggil anaknya, terus Bapak juga ya kasih tahulah ke mereka bahwasanya itu udah boleh. Tapi kalau masih ngeyel anaknya, ya Bapak serahkan ke bakal kesiswaan atau kepala sekolah itu ya. Jadi setidaknya Nak Marlian di sini itu sudah apa ya, sudah ngerti gitu loh. Kalau ya jangan sampai menjadi orang yang introvert. Itu saran dari Bapak. Kenapa? Kasihan Nak Marlian nanti. Gitu ya Nak Marlian. Sudah. Mungkin itu saja. Kita ketemu minggu depan. Tapi sebelum Bapak akhiri dulu, Bapak pengen tahu kira-kira pikiran Nak Marlian itu gimana sekarang? Apakah masih Pak, masih kepikiran saya Pak? Apa sudah lebih fresh, sudah lebih jernih? Oh berarti saya harus ini gitu loh. Tidak boleh katanya Pak Bima, kalau seperti ini tidak boleh. Nah, apakah Nak Marlian itu masih kepikiran atau gimana? Coba dijelaskan. Ya agak lega. Wah dia lega ya. Mungkin gini Nak Marlian, Bapak juga sedikit saran ya. Kalau ketemu guru BK siapapun, usahakan kalau cerita itu jangan nanggung ya. Iya. Nah langsung aja cerita semuanya. Pak, saya tuh seperti ini Pak. Kemarin Pak, ini kejadiannya di sini. Saya dibully sama ini Pak, sama ini. Karena ini Pak. Nah, jadi enak gitu loh. Nah itu yang Bapak pesankan ke Nak Marlian. Jadi Nak Marlian nanti mau ketemu guru BK yang mana saja,
itu silakan. Nah, tapi Bapak minta minggu depan itu kalau bisa kita ketemu. Iya Pak. Kalau bisa ya. Iya. Tapi kalau memang Nak Malian, oh kayaknya ada enak, lebih enak di luar atau ke konselor yang lain, tidak apa-apa. Iya. Itu ya. Nah, tadi kan kita sudah, Bapak di awal tadi jelaskan toh panjang lebar tentang bimbingan konseling individu. Sekarang yang Bapak tanya, kira-kira Nak Malian itu paham nggak Paham. apa yang dimaksud dengan konseling individu itu? Memberi saran kepada orang yang membutuhkan, Terus sehingga orang itu dapat lebih lega dari dari sebelumnya? Iya. Ya, benar sekali Nak Malian yang disampaikan itu. Jadi intinya dari konseling itu kita ketemu, kita cerita, kita cari permasalahannya, kita selesaikan bareng-bareng. Untuk apa Kak? Untuk apa Pak? Nah, biar kita nanti menjadi fresh, menjadi lega, gitu ya. Iya. Ya. Terakhir pertanyaan dari Bapak pengen tahu nih, kira-kira kalau ada yang ngebully lagi, Nak siapa tadi, Nak Malian masih masukkan ke dalam hati atau enggak? Enggak Pak. Jadi ini itu ya, jadi kalau pengen enggak terlalu banyak mikirin masalah yang seperti itu, tolong Bapak pesen kalau ada yang ngebully sudah biarkan. Iya. Toh itu ada wakil kesiswaannya. Ya, Iya. sampaikan saja ke wakil kesiswaan, ke gurunya ya, ke guru kesiswaan. Pak Bu, saya dipukul. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti orang itu dipanggil sama wakil kesiswaan terus disuruh ke Bapak juga gitu loh. Jadi Bapak itu mau tanya gitu loh. Begitu ya. Nah, kalian ada lagi yang mau dibicarakan sama Bapak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih Nak Malian. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya Bapak sudah kasih pemahaman yang apa ya, yang wah ke Mas Malian, Nak Malian. Bapak sudah kasih tahu semuanya, tinggal kembali ke Nak Maliannya nanti. Iya. Kira-kira masih tetap atau mau berubah, begitu ya? Iya. Nak Malian. Sudah. Karena ini sudah waktunya masuk sekolah, silakan setelah ini Nak Malian langsung masuk ke kelas. Kalau ada yang membuli lagi, sampaikan ke gurunya ya. Iya Pak. Biar apa? Biar Bu Guru atau Pak Guru ngomong ke Bapak. Iya. Biar Bapak yang ke sana atau wakil kesiswaan. Mumpung wakil kesiswaannya ada. Iya Pak. Ya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Monggo. Ya. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.